Jumpa lagi Jagat Review TV. Banyak yang nyari sekarang smartphone atau gadget yang tahan air dan bisa dicelup ke dalam air. Contoh seperti ya lagi populer seperti Note 20 Ultra ini. Ya, bisa celup dalam air? Ya bisa. Ini sebabnya kita taruh di sini. Jadi kita mau kasih lihat apakah dia emang bener-bener tahan air dan ada video jalan di situ. Oke, kita lanjut. Biasanya orang-orang bilang kalau mau tahan air itu cari yang ada IP-nya. Ada IP-nya, yang benar mungkin adalah ada IP ratingnya ya. Sebenarnya IP rating ini adalah pernyataan perlindungan terhadap benda atau substansi atau benda-benda luar ya, dari luar produk yang supaya nggak bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi sebenarnya IP rating ini bukan berarti pasti boleh dicelup ke dalam air seperti ini ya. Lalu harusnya gimana dong? Oke, mari kita bahas secara singkat. IP rating ini bagaimana cara bacanya dan seperti apa aturan mainnya sebetulnya. Ya, kali ini kita bahas soal IP rating. Buat kalian yang udah paham, jangan buru-buru komentar, udah tahu nih sejak lama gitu ya. Kami juga udah tahu udah sejak lama banget. Tapi kalian harus ingat bahwa akan ada banyak yang belum paham mengenai IP rating ini atau IP ini ya. Biarkan semua orang jadi paham juga ya. IP atau IP ini adalah singkatan dari Ingress Protection. Jadi ini adalah proteksi terhadap kemasukan. Ingress itu kemasukan benda ya, yang nyata, bukan kemasukan yang lain-lain. Ini adalah standar daya tahan terhadap proteksi atau proteksi terhadap benda dari luar yang mungkin masuk ke dalam produk ya. Standar ini diterbitkan oleh International Electrotechnical Commission atau IEC. Jadi produsen tidak bisa main asal pasang rating aja, nggak bisa. Harus disetujui, di-approve oleh IEC dulu. Nah, oke, lalu cara bacanya seperti apa? Kan ada macam-macam tuh ya. Ada X2, X3, IP, apalah 53, 57, 67, 68, macam-macam ya. Nah, cara bacanya kayak gini. Pertama-tama di depannya ada tulisan IP atau IP. Jadi ini standarnya harus ada IP dulu di depan. Lalu tanpa jeda atau tanpa tanda baca lain, di belakangnya akan menyusul 2 angka atau huruf X. Jadi kalau ada yang pakai strip itu mungkin bukan IP rating beneran. Jadi harus IP langsung gitu ya. Kedua angka ini yang paling penting dibahas dalam video ini. Oh ya, dulunya emang ada 3 angka, sekarang emang tinggal 2 aja ya. Nah, setelah 2 angka ini bisa jadi ada tambahan sampai 2 huruf untuk menjelaskan proteksi ekstranya. Tapi kayaknya kita bahas yang 2 ini aja di awal ya. Oke, pertama-tama perhatikan bahwa kalau dia 0 itu sudah diuji tapi dinyatakan tidak ada proteksi sama sekali. Nah, kalau X itu biasanya digunakan untuk kondisi di mana produsen tidak punya data cukup atau singkatnya tidak melakukan pengujian dan tidak menjanjikan proteksi apa-apa. Jadi bisa jadi ada proteksinya tapi nggak dijanjiin. Itu sebabnya produsen biasanya pakai X ya, bukan pakai 0. Oke, untuk digit yang pertama setelah IP tadi ini menunjukkan proteksi terhadap benda padat, tidak harus debu. Benda padat. Mari kita lihat artinya ya. 0 itu artinya jelas tidak ada proteksi. 1. Proteksi terhadap benda padat dengan ukuran lebih dari 50 mm. Telapak tangan misalnya. Ya, jadi benda ini tidak bisa kemasukan telapak tangan. Kemudian kedua, proteksi terhadap benda padat dengan ukuran lebih dari 12,5 mm. Seperti jari tangan misalnya. Jadi colokan listrik tuh ada yang pakai IP22 misalnya. Nanti 2 berikutnya saya jelasin. Tapi 2 pertama itu artinya nggak bisa kemasukan jari tangan atau tidak ada masalah kalau kemasukan oleh jari tangan. Nomor 3. Proteksi terhadap benda padat atau ukuran lebih dari 2,5 mm atau seperti misalnya kabel gitu ya. Jadi kalau kemasukan kabel nggak ada masalah misalnya gitu. Nomor 4, proteksi terhadap benda padat dengan ukuran lebih dari 1 mm seperti serangga mungkin. Jadi kalau serangga masuk nggak masalah ya. Nomor 5, ini tidak sepenuhnya terproteksi dari debu. Ini udah mulai ada di smartphone kalau nomor 5 nih ya. Depannya 5, IP 5 sekian gitu ya. Tidak sepenuhnya terproteksi oleh debu, tapi jumlah debu yang masuk ke dalam perangkat itu tidak sampai mengganggu kinerja perangkat. Jadi sealnya udah ada, debunya mungkin masih bisa masuk, tapi yang masuk itu tidak akan mengganggu kinerja perangkat. Ya, jadi debu bisa masuk tapi nggak rusak. Ya, dan sudah ada proteksi terhadap debunya ya. Kemudian nomor 6 atau IP yang 6-nya itu sepenuhnya diproteksi terhadap debu. Ini vakum. Jadi nggak ada debu bisa masuk ke dalam perangkat itu. Dan pengujiannya dilakukan biasanya sekitar sampai 8 jam untuk ngetes benar-benar debunya nggak masuk. Jadi udah paham ya, itu sebabnya kenapa smartphone sekarang rata-rata ada di 5 atau di 6. Karena itu yang memproteksi dia terhadap debu. Nah, untuk yang digit kedua, ini menunjukkan proteksi terhadap air. Ya, seperti yang di
Note 20 Ultra ini dalam air ya. Mari kita lihat angka-angka tersebut. 0 itu tidak ada proteksi. 1 itu proteksi terhadap tetesan air dari atas setara 1 mm curah hujan selama 10 menit. Ketetesan ya, 1 ketetesan nggak sengaja ya. Kemudian yang dua ini adalah proteksi terhadap tetesan air dari atas setara 3 mm curah hujan hingga saat perangkat dimiringkan dengan sudut 15 derajat. Ini yang biasanya suka ada di earbuds atau TWS gitu ya. Jadi depannya X, jadi nggak ada proteksi terhadap debu, tapi ada 2 di belakangnya. Nah ini proteksi terhadap tetesan air dan goyang-goyang bisa gitu. Jadi dipakai lari gitu bisa gitu. Nah, ini tetesan air ya. Kemudian 3, ini juga biasanya buat di perangkat-perangkat yang sama juga yang buat olahraga ya. Ini proteksi terhadap semprotan air tapi. Jadi disemprot air dia aman. Untuk detailnya ini hingga kemiringan 60 derajat dari posisi vertikal menggunakan spray nozzle atau oscillating tube di sini ya. Kemudian kalau 4 ini proteksi terhadap guyuran atau percikan air. Ini sedikit lebih berat lagi. Kalau yang tadi semprotan air mungkin masih spray gitu ya, masih halus-halus gitu. Kalau ini udah guyuran atau percikan air yang lebih kencang lagi di sini ya. Kemudian nomor 5 proteksi terhadap semprotan air kencang atau water jet. Nah ini udah lebih kencang lagi nih. Mungkin udah semprotan ini ya, semprotan dari selang air gitu ya. Disemprot, cos gitu. Ini tahan gitu. Hitungannya adalah nozzle berukuran 6,3 mm dan dari segala arah dengan volume air sekitar 12,5 liter per menit ya. Nah kalau 6 ini adalah proteksi terhadap semprotan air lebih kencang. Ini powerful water jet ya, lebih kencang lagi ini. Kemudian ada 6K untuk proteksi terhadap semprotan air yang ekstra kencang. Nozzle-nya lebih kencang lagi, jadi semprotannya lebih kencang lagi. Ini kalau 6K. Lalu kemudian ada 7. Nah, ini yang saya sering dengar dipasangkan dengan 6. 6, 7. Ada juga 5, 7 gitu ya. Nah, belakangnya 7. Ini proteksi terhadap penenggelaman ke dalam air ya. Ini hingga 1 meter dalamnya selama 30 menit. Kemudian ada 8. 8 ini proteksi terhadap penenggelaman juga, penenggelaman terhadap ke air juga ya. Durasi tesnya ini agak menarik ya. Yang jelas 8 ini sebetulnya nggak begitu presisi nyebutinnya ya. Karena 8 ini minimum 1 meter tenggelamkannya atau sampai dengan 3 meter. Jadi yang penting adalah acuannya dia lebih tinggi daripada yang 7. Kalau 7 1 meter berarti dia mungkin 1,5 meter, 2 meter itu sudah masuk 8 di situ ya. Dan untuk lamanya ditenggelamkan itu tergantung tergantung produsen ngetesnya seberapa. Tapi lagi-lagi acuannya adalah paling tidak sama dengan 7. Jadi 8 harus lebih baik dari 7. Jadi nggak mungkin kalau 8, 6, 8, terus dia bilang proteksinya 1 meter selama 30 menit. Biasanya itu nanti jadi 1,5 meter selama 30 menit. Atau 3 meter selama 30 menit. Atau 3 meter selama mungkin 45 menit. Atau mungkin 1,5 meter selama 45 menit. Jadi harus lebih bagus dari yang 7. Poinnya itu, 8 itu lebih bagus dari yang 7, tapi sama-sama proteksi penenggelaman. Dan yang menarik adalah rating penenggelaman ini sebetulnya mengizinkan air masuk dalam perangkat, tapi syaratnya air tidak boleh bisa merusak perangkat itu. Itu agak susah. Jadi biasanya nanti produsen akan membuat airnya nggak bisa masuk dalam perangkat aja. Lalu ada 9K, ini yang ekstrim. Ini daya tahan terhadap semprotan ekstra kencang ya, 14-16 liter per menit dan suhunya tinggi di 80 derajat Celcius. Ini kayaknya mau di steam ya. Bener-bener di steam pakai air panas, cuci steam semprot pakai air panas dia harus tahan. Ini belum nemu di smartphone sih ya. Dan itu juga katanya jaraknya bisa 0,1 sampai 0,15 meter dengan tekanan tinggi sekali. Udah selama 3 menit. Ini belum kita temukan di smartphone dan saya nggak tahu kenapa ini harus di smartphone. Mungkin proteksi 9K ini buat kalian yang mau main di smartphone-nya sambil mandi pakai shower air panas. Saya nggak yakin kalian mau mainan handphone di situ. Jadi mungkin 9K ini praktis belum ada yang bikin buat smartphone sampai saat ini dan gadget saya juga belum lihat ya. Tapi kalau kalian lihat boleh dong tulis di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu bacanya. Memang ada huruf-huruf lain di belakang yang bisa menambahkan kategori proteksi terhadap benda apa saja. Jadi itu ada huruf-huruf di belakang. Cuman itu nggak terlalu penting mungkin untuk bahasan ini karena kita bahas seputar gadget ya. Dan ada hal yang perlu diingat bahwa IP rating itu tidak sama dengan label waterproof. Itu beda.
ya. Jangan samakan. Kalau ada yang bilang waterproof 100 meter, 200 meter, itu beda sekali ya. Mungkin lebih mirip dengan label weather resistant, cuma ini yang regulated ya. Memiliki IP rating itu berarti dalam kondisi normal, gadget bisa menerima perlakuan ekstrim sesuai dengan ratingnya tadi. Jadi kalau misalnya ada smartphone pakai IP68, berarti dia kedap, dia tidak bisa kemasukan debu, dan dia bisa masuk ke dalam air minimum mungkin 1,5 meter kedalaman selama 30 menit. Lalu kalau misalnya smartphone itu IP53, itu berarti dia tidak sepenuhnya terproteksi debu, tapi ada proteksi debunya ya. Debu bisa masuk tapi tidak merusak. Sementara proteksi terhadap airnya hanya sebatas semprotan air. Jadi mungkin sebatas kehujanan nggak ada masalah. Itu kalau IP53. Jadi nggak bisa main asal bilang bahwa kalau udah IP-nya udah pasti bisa dicelupin ke dalam air. Belum tentu. Cek dulu IP-nya berapa dan perhatikan tabelnya lagi. Dan walaupun dia IP68 ya, tetap aja kalian harus perhatikan konektor-konektornya. Kalau misalnya konektornya basah habis tabur dari air, ya jangan langsung dipakai ngecas. Itu juga bikin masalah nanti ya. Lalu perhatikan lagi bahwa air di sini adalah air bersih tanpa mineral. Jadi bukan air laut. Kalau air laut ada garamnya, itu tidak masuk hitungan. Lalu perhatikan lagi mengenai garansi akibat kerusakan karena air. Ini harus dicek di service center atau tanyakan ke pihak produsennya ya. Karena kebanyakan emang nggak nanggung kerusakan akibat masuknya air ke dalam si gadget. Ya, dikasih proteksi, tapi itu untuk menjaga-jaga aja di awal. Bukan berarti diizinkan air masuk ke dalam ya. Soalnya bisa terjadi macam-macam. Misalnya jatuh, terus masuk ke dalam air gitu ya. Pada saat jatuh, proteksinya kelepas, terus airnya masuk ke dalam gitu. Bisa jadi ya. Dan tahu kan bahwa di dalam gadget itu ada mekanisme untuk mengetahui air pernah masuk ke dalam atau tidak. Jadi itu akan memberitahu service center mengenai riwayat gadget ini. Nah, lalu buat apa sih IP rating ini? Ini sebaiknya kita anggap untuk kejadian yang tidak disengaja. Untuk kondisi ekstrim tapi ya nggak semestinya dicemplungin secara sengaja ya. Misalnya masih jalan ya? Oh ya, ternyata ini masih jalan ya. Lanjut, misalnya nelpon atau navigasi di tengah hujan. Sering dong yang motoran atau yang suka kegiatan outdoor, kehujanan, mungkin mau nelpon atau mau ngecek GPS sambil hujan-hujan gitu ya. Kalau di IP68 nih aman, IP53 kalau hujannya ringan masih aman gitu ya. Lalu kedua, menggunakan gadget untuk olahraga. Ya, keringat dan cuaca itu bisa merusak gadget yang tanpa proteksi air. Sementara yang ini ada IP ratingnya, misalnya IPX2, IPX3, palingnya untuk air keringat ya. Bisa, itu aman. Lalu berikutnya, menggunakan gadget di daerah pantai atau di laut, mungkin di atas kapal ya, bukan di dalam laut ya. Di atas kapal, di atas laut ya. Ini uap udaranya lembab dan cenderung asin ya. Ini bahaya untuk komponen internal gadget apapun itu. Adanya proteksi ekstra itu memastikan bahwa komponen internalnya itu tidak akan mengalami korosi. Lalu mungkin yang berikutnya lagi adalah menggunakan gadget selama di kamar mandi. Ya, kalian tahulah mau ngapain kalian menggunakan gadget di kamar mandi. Mungkin sambil nungguin, sambil bertapa ya di kamar mandi pagi-pagi. Bisa jadi, nggak ada masalah juga ya. Lalu mungkin kamu ada ide lain, ini gadget dengan IP rating tertentu bisa dipakai buat di mana aja? Sesuaikan ya dengan ratingnya tentunya. Tulis di bawah. Menurut saya cocok kalau saya pakai di sini. Tulis di bawah ya. Oh ya, kalau kalian mau bawa HP-nya nyelam, itu baiknya pakai casing untuk nyelam. Ya, jadi jangan dicemplungin, diselamkan cuma HP-nya doang. Jangan. Setidaknya kalau kalian pakai smartphone yang ada IP ratingnya, kalian tahu bahwa kalau casing anti air kalian itu, kalau misalnya ada bocor-bocor tipis terus kena ke smartphone-nya, itu masih nggak masalah ya. Tapi tekanan utamanya akan dihandle oleh si casing atau enclosure anti air itu. Jadi anggap proteksi ganda ya. Dan jangan nekat nyoba-nyoba nyemplungin HP dengan IP rating kalau dia sudah tua umurnya. Kalau udah tua itu bisa masalah ya. Karena seal proteksinya itu mungkin udah mengeras atau sudah nggak efektif lagi pada saat kita mau nguji dalam kondisi paling ekstrim. Jadi kalau cari gadget dengan IP rating udah tahu cara bacanya ya. Jangan berharap lebih dari apa yang dijanjikan. Setidaknya IP rating akan bisa membantu sebuah smartphone atau gadget jadi lebih aman untuk jangka panjang. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.